Shalom. Sekali lagi, Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, selamat bertemu kembali. Kita boleh bertemu kembali hari ini. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita bersyukur itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita. Kita akan masuk dalam saat teduh untuk mengarahkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus kepada Tuhan, kita minta urapan Roh Kudus agar ketika kita beribadah, kita betul-betul diberkati oleh Tuhan. Mari kita memulai saat teduh. Saat teduh mulai. Amin. Saat teduh selesai. Puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Marilah kita membuka ibadah kita dengan menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 1, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Pada siang dan malam ku beri pujian. Suci, 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 Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Tritunggal Maha Kuasa. Suci, 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 segenap tunduklah, berikanlah ibadat kepada Tuhanmu. Yang saleh dan malaikat segenap tunduklah, sembahlah Allah selama-lamanya. Suci, suci, meskipun sekarang wajahmu tak terpandang sebab maha terang. Hanya Tuhan saja, lain tiada lagi, yang maha kuasa, maha sucilah. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Segenap makhluk langit laut bumi puji-Mu. Suci, 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 Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih-Nya maha tinggi dan besar. Haleluya, kasih-Nya maha tinggi dan besar. Itulah sebabnya Dia disucikan. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kita akan menyanyi pujian penyembahan yang menyatakan bersama malaikat di surga.
bersama malaikat di surga. Nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku kuangkat padamu, tanganku kuangkat padamu. Masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 hosana. Bersama malaikat di surga, bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memuji. Tanganku kuangkat padamu. Haleluya. Masuk dalam hadirat. Amin. Haleluya. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku katakan hosana, hosana. Hosana, hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku hosana, hosana, hosana. Kami memuji Engkau ya Tuhan, ya Allah kami pada pagi hari ini atas kasih dan anugerah Tuhan yang Engkau beri bagi kami. Kami boleh berhimpun kembali, berkumpul bersama-sama umat-Mu di rumah-Mu di tempat ini. Dan kami akan memulai ibadah ini ya Tuhan dengan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua apa yang kami lakukan sepanjang jalannya ibadah ini memuliakan nama Tuhan. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kami hadis sepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus akan memimpin kami dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami tabiskan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, dan di dalam nama pimpinan Roh Kudus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Wakil Gembala yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masih tetap dalam keadaan berdiri. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari buku Kemenangan Iman Besar nomor 343 halaman 292. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada kamu. Kita baca bersama-sama. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku diberikannya padamu. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita adalah bagian daripada pokok anggur yang benar itu. Mari kita bersama-sama dengan semua orang percaya di muka bumi, kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan membuka ruang kesaksian, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan menyanyi bagi Dia dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 289, Terpujilah Allah, dan seterusnya. Terpujilah
sehingga diberilah putranya kudus mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya tebusan sempurna dibayar dengan darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang terhina pun dijanjinya sesaat percaya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya tiada terukur besar hikmatnya. Penuhlah hatiku sebab anaknya dan amatlah kita senang memandang Yesus dalam surga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia gemar, bergemar, mendengar suaranya datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Haleluya, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Dia adalah Allah yang hebat, yang luar biasa. Oleh karena hikmatnya yang luar biasa itu sebabnya Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bagi kita setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita terus memuji Tuhan. Kita mau menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 286, sepanjang jalan Tuhan pimpin. Di jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya
sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal. Jika jiwaku meninggalkan dunia, ku nyanyi tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Haleluya, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Edlin Dimo STH. Kita akan bawa semua pergumulan kita dan juga kita akan membawa semua ucapan syukur kita. Kita menyanyi pujian penyembahan Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya padamu. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya.
Itu ungkapan isi hati kami ya Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kami, kadangkala ya Bapa, pergumulan beban kehidupan kami yang menghimpit kehidupan kami sehingga kami tidak melihat jalan-jalan-Mu ya Tuhan, dan kami tidak mengerti setiap rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kadangkala kami kecewa dengan keadaan kondisi situasi kami hari ini, tapi hati kami terus percaya kepadamu ya Bapa. Jika kami hari ini ada ya Tuhan, karena hati kami terlalu percaya kepadamu, karena Yesus yang kami sembah, Allah yang kami percaya adalah Allah yang sanggup menjawab setiap pergumulan kehidupan kami. Kami tidak mengerti setiap rencana Tuhan, tapi hati kami terus percaya kepadamu ya Bapa. Jika hari ini ya Tuhan, Tuhan mengizinkan kami hidup, Tuhan mengizinkan kami untuk terus merasakan kasih setia Tuhan, hanya karena anugerah dan janji Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Jika di dalam kehidupan kami Tuhan, kadangkala kami menyakiti hati Tuhan, kadangkala kami mengecewakan Tuhan, tapi kami bersyukur karena Tuhan terlalu setia dalam kehidupan kami. Kami tidak setia kepadamu ya Bapa, tapi kami melihat terus kasih setia Tuhan bagi kami pribadi maupun keluarga. Tuhan Yesus yang baik, kami jemaat-Mu, Jemaat Karmel datang ke hadapan Tuhan dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami ya Bapa. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, mari Tuhan layakkan kami di hadapan-Mu, sucikan kami di hadapan-Mu ya Bapa, supaya kehidupan kami hari ini, kami datang kepada Tuhan, hidup kami tidak sia-sia, tapi kami terus melihat ada janji dan rencana Tuhan yang indah di dalam hari-hari kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa tangan Tuhan yang penuh kuasa selalu menyertai kehidupan kami di dalam pergumulan hidup kami, di dalam beban kehidupan kami. Kami terus melihat bahwa kasih setia Tuhan menaungi kehidupan kami, anak-anak Tuhan yang terus percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk 1 minggu lamanya penyertaan berkat-berkat, bahkan kasih setia Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Tuhan terus menaungi kehidupan kami, Tuhan terus menyertai kehidupan kami di dalam kelemahan dan keterbatasan kami manusia. Tapi kami melihat bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna selalu menyertai hidup kami, pribadi maupun keluarga. Jika hari ini kami datang ke hadapan Tuhan, bukan karena kehebatan dan kekuatan kami ya Bapa, tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak ada kata-kata yang indah ingin kami sampaikan kepadamu ya Bapa, tetapi ucapan syukur dan terima kasih kami hanya kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang layak untuk dipuji, diagungkan dan disembah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami jemaat-Mu, Jemaat Karmel datang ke hadapan-Mu ya Bapa, dengan beban pergumulan hidup kami, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup, yang menjadi jawaban yang pasti di dalam setiap kehidupan pribadi kami maupun dalam keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan di pagi hari ini untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani dalam jemaat-Mu, Jemaat Karmel. Kami berdoa Tuhan bagi Bapak Gembala kami, Bapak Hendrik Lerik STH, bersama keluarganya, anak-anaknya, bahkan istrinya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus memberkati hamba-Mu dalam setiap pergumulan beban kehidupan hamba-Mu. Tuhan terus memberkati. Kami berdoa bagi Bapak Wakil Gembala kami bersama anak dan istrinya. Tuhan terus memberkati, taruh hati yang terus setia melayani Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk Evangelis Edlin Timo STH
yang Tuhan percayakan juga melayani dalam jemaat-Mu, Jemaat Karmel. Ketiga hamba Tuhan ini kami bawa terus ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus taruh hati yang setia untuk terus melayani Tuhan dalam jemaat-Mu, Jemaat Karmel yang Tuhan Engkau percayakan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap para majelis yang Tuhan taruh dalam jemaat-Mu, Jemaat Karmel ini ya Bapa. Tuhan memberkati kehidupan mereka, pribadi bahkan keluarga, apapun yang mereka gumuli ya Bapa, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan taruh hati yang setia, terus mereka bergandengan tangan untuk melayani Tuhan dalam jemaat-Mu, Jemaat Karmel ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk kostor yang melayani dalam jemaat-Mu, Jemaat Karmel, yang Tuhan percayakan kepada pemuda-pemudi Jemaat Karmel dalam jemaat ini. Tuhan memberkati mereka dalam usaha, pekerjaan, pendidikan, apapun yang mereka gumuli. Tuhan memberkati. Mari Tuhan melihat jerih payah lelah mereka. Tuhan melihat waktu tenaga mereka yang mereka korbankan untuk melayani Tuhan sebagai kostor dalam jemaat-jemaat-Mu, Jemaat Karmel. Tuhan memberkati, memberikan masa depan yang indah bagi jemaat-Mu, bagi pemuda-pemudi Jemaat Karmel. Mungkin mereka datang dengan beban pergumulan kehidupan mereka. Mereka datang Tuhan dengan pendidikan mereka. Mungkin mereka datang dari kampung-kampung mereka untuk berpendidikan di Jayapura. Kami berdoa Tuhan memberkati, menaruh masa depan yang indah. Biarlah mereka terus ada dalam kasih, rencana-rencana Tuhan yang indah. Kami percaya bahwa anak-anak Tuhan yang terus setia bekerja dalam pekerjaan tangan Tuhan, Tuhan akan memberkati kehidupan mereka, memberikan masa depan yang baik bagi mereka. Kami berdoa Tuhan bagi pemuda-pemudi Jemaat Karmel, orang tua mereka yang jauh, sanak saudara keluarga mereka yang jauh di kampung-kampung. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati. Tuhan kami berdoa bagi pemuda-pemudi Jemaat Karmel, mungkin yang hari ini mereka yang tinggal di kos-kosan, mereka yang tinggal di asrama-asrama, bahkan mereka yang tinggal di gubuk-gubuk ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mencukupi segala keperluan kebutuhan mereka. Dan Engkau menjadi jawaban yang pasti dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terus percaya hanya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan Yesus mengucap syukur di pagi hari ini. Ada kesaksian dari keluarga hamba-Mu Bapak Philo Sasarhari. Kami berdoa Tuhan memberkati terus keluarga hamba-Mu dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap pekerjaan usaha mereka, dalam setiap pendidikan anak-anak mereka, masa depan keluarga mereka. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada satu ucapan syukur dari keluarga hamba-Mu Bapak Philo Sasarhari, di mana Tuhan menganugerahkan anak kekasih di tengah-tengah keluarga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kado yang terindah, untuk anugerah yang terindah yang Tuhan titipkan bagi keluarga hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan buat anak kekasih, buat adik kekasih, buat saudari kekasih Esther Sasarhari. Kami berdoa Tuhan mengucap syukur untuk 1 tahun yang Tuhan tambahkan kepada anak-Mu, di mana tepat pada tanggal 21 April Tuhan menganugerahkan satu usia baginya genap menjadi 3 tahun. Kami percaya Bapa bahwa anak kekasih Esther Sasarhari boleh genap berumur 3 tahun karena ada rencana Tuhan yang indah baginya. Ada janji-janji Tuhan yang indah baginya. Ada janji-janji Tuhan yang indah bagi keluarga hamba-Mu Bapak Philo Sasarhari. Kami berdoa Tuhan taruh terus iman dan pengharapan yang teguh untuk terus percaya kepada-Mu, melihat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, melihat setiap janji-janji Tuhan yang Tuhan genapi bagi keluarga hamba-Mu. Dalam setiap pergumulan beban kehidupan mereka ya Bapa, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan taruh kekuatan bagi mereka. Tuhan taruh iman, pengharapan yang teguh untuk terus percaya kepada-Mu, bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang sanggup, Engkau adalah Allah yang setia dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang terus percaya dan setia bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu, Jemaat Karmel, yang mungkin datang hari ini dengan beban kehidupan, pergumulan beban hidup mereka. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu, Jemaat Karmel, mereka yang mungkin sakit hari ini, mereka yang datang dengan beban pergumulan penyakit mereka, mereka mungkin yang datang dengan beban kehidupan mereka, mereka mungkin yang bergumul untuk suami, anak-anak, istri mereka, mereka bergumul untuk pendidikan anak-anak mereka, masa depan keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati, Tuhan menaruh terus pengharapan yang teguh untuk terus percaya kepadamu. Mungkin mereka bergumul untuk ekonomi keluarga mereka hari ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang sanggup mencukupi segala sesuatu. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu, Jemaat Karmel, yang mungkin hari ini sakit di rumah-rumah mereka, bahkan di rumah sakit ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, Engkau datang mengunjungi mereka satu persatu, memberikan kekuatan pemulihan bagi mereka, bahwa Engkau adalah tabib yang ajaib, yang mungkin tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Engkau Allah yang sanggup memenuhi segala sesuatu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan di pagi hari ini bagi Ibu kekasih, Ibu Krise Ayomi ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi Ibu kekasih. Kami berdoa terus Tuhan dalam pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi Ibu kekasih. Segala makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi ya Bapa. Kami berdoa melalui semuanya Tuhan, darah Tuhan tercurah bagi Ibu kekasih dalam tubuhnya. Semua yang dirasakan dalam tubuhnya Tuhan, kami berdoa oleh tangan Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan baginya. Biarlah pemulihan terjadi terus bagi Ibu kekasih, sehingga nama Tuhan dipuji dan permuliakan. Ada janji-janji Tuhan yang indah, ada rencana yang Tuhan yang indah bagi Ibu kekasih dan bagi keluarga hamba-Mu. Semua pergumulan beban kehidupannya Tuhan, bagi anak-anaknya, bagi suaminya, bagi masa depan keluarganya, bagi ekonomi keluarganya, kami terus bawa ke dalam tangan Tuhan. Engkau adalah Allah yang sanggup, dan tangan Tuhan yang penuh kuasa selalu memberkati dan menyertai keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan bagi pekerjaan dari jemaat-Mu, Jemaat Karmel. Mungkin mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, mereka yang bekerja sebagai TNI Polri, mereka yang bekerja sebagai suster mantri, mereka yang bekerja sebagai tukang ojek, bahkan mereka yang bekerja mama-mama yang berjualan di pasar, atau mama-mama yang berjualan nokennya Tuhan. Bahkan mereka yang berternak, mereka yang bertani, bahkan mereka yang mempunyai usaha-usaha sendiri di rumah-rumah ya Tuhan. Kami berdoa dalam setiap pekerjaan-pekerjaan jemaat-Mu, Jemaat Karmel. Tuhan memberkati, terus memberkati, supaya melewati semua pekerjaan-pekerjaan jemaat-Mu, Jemaat Karmel. Mereka terus melihat bahwa tangan Tuhan yang penuh kuasa memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan melalui semuanya ya Tuhan, mereka dapat terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan, untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, Jemaat Karmel. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang sekolah di luar negeri, bahkan di dalam negeri, dalam jemaat-Mu, Jemaat Karmel. Kami berdoa Tuhan bagi Sarah Indekrai, bagi Dennis Indekrai, bagi Ingrid Ayomi, bagi Onasis Ayomi, mereka yang ada di Jermannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi Tinus Timo yang di Amerika, berdoa bagi Ella Madai yang ada di Jakarta, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan memberikan masa depan yang indah bagi mereka. Taruh iman pengharapan yang teguh. Tuhan menjadi sahabat dan orang tua yang tidak kelihatan bagi mereka. Segala keperluan, pendidikan, makan hidup mereka setiap hari Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau mencukupi segala sesuatu. Tuhan terus taruh iman pengharapan, terus percaya kepadamu bahwa Engkau Allah yang setia dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang bekerja di luar dari kota Jayapura dalam jemaat-Mu, Jemaat Karmel. Kami berdoa bagi Bapak Edward Timo, bagi Saudari Mary Sendekrai, bagi Saudari Mercy Vincent,
bagi Bapak Philo Sesarari, bagi Ibu Yola Sesarari, bahkan anak-anak Tuhan lain yang tidak kami menyebutkan nama mereka satu persatu Bapak. Kami berdoa dalam setiap pekerjaan mereka. Tuhan terus memberkati ketika mereka jauh dari anak-anak, istri, suami, keluarga, orang tua mereka. Tuhan Engkau menyertai mereka, menyertai keluarga yang mereka tinggalkan. Biarlah mereka terus ada dalam kasih, anugerah, dan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus yang baik, bagi orang tua kami dalam gereja, jemaat-Mu, Jemaat Karmel. Kami berdoa bagi mama kami Sorei, bagi Bapak Celsius Hepon, bagi Mama Waricu, bagi Mama Yemo, bagi Papi Surinta, bahkan setiap orang tua kami yang tidak kami menyebutkan nama mereka satu persatu. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan taruh umur yang panjang. Kami berdoa Tuhan menjadi sahabat bagi mereka dalam masa tua mereka. Semua yang mereka gumuli Tuhan, mari kami berdoa, kami bawa terus ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada bulan ini ya Tuhan, bulan April. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Tuhan taruh terus iman pengharapan yang teguh. Tuhan taruh terus kehidupan mereka biar ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa bagi setiap anak-anak Tuhan dalam jemaat-Mu, Jemaat Karmel yang senantiasa memberikan persembahan mereka ya Tuhan. Kantong-kantong kolekte, persembahan 1000, persembahan pengucapan syukur, bahkan perpuluhan mereka Tuhan. Kami berdoa Bapa bagi setiap anak-anak Tuhan yang memberikan perpuluhan mereka, bagi keluarga Minsen, bagi keluarga Ibu Leni Amprobis, bagi keluarga Fritz Yusuf Ayomi, bagi saudari Solagracia Ayomi, dan ketiga amplop lain yang tidak menyebutkan nama mereka. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan, biarlah mereka terus setia memberikan persepuluhan mereka bagi Tuhan untuk menopang pekerjaan tangan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, Jemaat Karmel, memberkati kehidupan mereka pribadi, keluarga, bahkan apapun yang mereka gumuli. Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa Tuhan ada satu pengucapan syukur dari anak-Mu Solagracia Ayomi. Tuhan memberkati anak-Mu dalam setiap masa depan, apapun yang mereka ia gumuli Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa bagi jemaat-Mu, Jemaat Karmel yang senantiasa memberikan persembahan mereka untuk menyumbang Eba Mukai dalam rencana pembangunan rumah wakil gembala. Mungkin mereka tidak menyebutkan nama mereka satu persatu, bahkan mereka telah membuat janji-janji mereka di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati kehidupan mereka, pribadi maupun keluarga, apapun yang mereka gumuli dan mereka doakan. Tuhan taruh kekuatan, taruh terus iman pengharapan bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk rencana pembangunan rumah wakil gembala ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan setiap anak-anak Tuhan untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan dalam jemaat-Mu, Jemaat Karmel. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa ya Bapa untuk pemilihan ketua panitia retreat dari koordinator Mamta pada bulan Mei tahun 2027 ya Tuhan. Kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pemilihan ini ya Bapa. Tuhan memberkati setiap rencana-rencana yang mereka putuskan untuk ke depan nanti ya Bapa. Biarlah kami memohon Tuhan memberkati. Tuhan terus menyertai apapun yang mereka ambil dalam keputusan ini Bapa. Kami berdoa Tuhan Engkau melihat, mencukupi segala sesuatu dan terus memberkati ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan bersama-sama dalam rapat kerja pertama Gereja King Mi Klasis Kota Jayapura yang boleh berjalan dengan baik dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap keputusan bahkan hasil-hasil yang diambil dalam rapat kerja pertama ini Bapa, kami berdoa Tuhan Engkau memberkati, biarlah semua keputusan yang diambil dalam rapat kerja ini Tuhan untuk kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu. Hamba-hamba
Tuhan yang bekerja, anak-anak Tuhan yang bekerja untuk menyukseskan rapat kerja ini. Tuhan Engkau memberkati. Biarlah segala pekerjaan usaha apapun yang mereka gumuli Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk program-program dalam jemaat-Mu Jemaat Karmel, serta komisi-komisi dalam jemaat-Mu Jemaat Karmel, baik komisi bapak-bapak, komisi pelayanan perempuan, komisi pemuda-pemudi, bahkan komisi sekolah minggu. Tuhan kami berdoa Tuhan memberkati semua ketua bahkan anggota-anggotanya, semua program-program kerja ke depan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati, menaruh terus kekuatannya Tuhan. Biarlah semua program yang diambil dan dikerjakan dalam tahun 2023 Tuhan Engkau menyertai, dan biar terus ada dalam kasih, anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Sinode Gereja Kimi Papua di tanah Papua, Ketua Sinodes serta semua jajarannya, bahkan program-program kerja mereka. Tuhan Engkau memberkati dan menolong. Kami berdoa untuk Klasis Kota Jayapura, Ketua Klasis bahkan semua jajaran-jajarannya, semua program-program kerja mereka ke depan Bapa. Kami berdoa Tuhan menolong dan menyertai serta memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan taruh pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang senantiasa bekerja dalam bangsa dan negara ini Bapak. Kami berdoa untuk tanah Papua kami ya Tuhan. Berdoa untuk gubernur dan semua jajaran-jajarannya. Tuhan memberkati bahkan anak-anak Tuhan dan semua orang yang tinggal dalam tanah ini ya Bapak. Biarlah Tuhan terus memberkati, dan kami percaya bahwa tanah Papua ada dalam janji-janji Tuhan, ada dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta dan semua evangelis yang melayani di tanah Papua. Tuhan taruh hati yang setia, terus melayani Tuhan dalam jemaat-Mu jemaat yang Engkau percayakan. Tuhan, mari Engkau taruh mereka hati yang setia, bergandengan tangan untuk melayani Tuhan, lebih setia menjadi hamba-hamba yang setia untuk pekerjaan-pekerjaan tangan Tuhan di dalam tanah Papua yang Tuhan Engkau percayakan. Kami berdoa Tuhan Yesus yang baik, kehidupan kami, beban kehidupan pergumulan kami, bahkan jemaat-Mu Jemaat Karmel yang datang pagi hari ini, dalam setiap kehidupan mereka, Tuhan Engkau memberkati, mencari jawaban yang pas dalam hidup mereka. Tuhan taruh terus kekuatan, iman, pengharapan yang teguh untuk melihat setiap karya-karya Tuhan yang indah bagi mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi hamba-Mu yang akan melayani kami, yang akan melawat kami dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari menjelang siang hari ini kami dilawat, dan kami melihat setiap rencana-rencana Tuhan dalam hidup kami, dan kami lebih mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami Tuhan tidak sia-sia begitu saja, tapi kami memakai hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu lewat bibir kata mulutnya ya Tuhan. Kami jemaat-Mu, kehidupan kami diubahkan, kami diberkati, dan kami pulang menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ibadah kami selanjutnya ya Bapa, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon Tuhan, biar Roh Kudus terus beracara dalam ibadah kami Minggu Raya pagi hari ini. Biarlah kami terus merasakan Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami. Kami merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah ibadah kami terus ada dalam rencana Tuhan, dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Biarlah ibadah pagi hari ini, Tuhan Engkau sendiri yang menyertai. Segala nasir kuasa, apapun yang ingin mengganggu ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dan kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan di pagi hari ini. Tuhan terus memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami 1 minggu lamanya ke depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan. Tapi kami memohon biarlah pemeliharaan Tuhan, biarlah berkat-berkat Tuhan, biarlah kasih dan anugerah Tuhan menaungi kehidupan kami 1 minggu lamanya. Dan kami terus menyaksikan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Jika di dalam doa kami ini ya Bapa, kami mencuri kemuliaan Tuhan, kami memohon Tuhan ampuni kami. Dan kami menaikkan semua doa-doa kami ini kepadamu. Kami terus percaya bahwa Engkau menjadi jawaban yang pasti dalam kehidupan kami. Dan bahkan dalam doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami alaskan Tuhan doa syafaat kami ini, bahkan doa ucapan syukur kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mengaminkannya dengan doa yang sempurna, doa yang Engkau ajarkan kepada kami, yang terus memberikan kami kekuatan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya, hamba Tuhan, Saudari Evangelis Etlindi Moistiara yang telah membawa kita dalam doa syafaat. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita telah memuji dan menyembah Tuhan, kita telah membawa syafaat kita dalam doa syafaat, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan suara Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andreas Monim STA MDK. Beliau adalah koordinator Mamta Gereja Kemainjil di Tanah Papua. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 208, Injil yang beri hidup. Ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga, yang terakhir, saya undang Bapak Ibu jemaat kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Nyanyikanlah kepadaku Injil yang beri hidup, hendaklah nyata eloknya Injil yang beri hidup, Injil yang terindah, wajibku nyatalah, Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup, Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Berkat Yesus pada sekalian, Injil yang beri hidup. Yang berdosa hai dengarlah, Injil yang beri hidup. Selamatmu diberinya,
Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Allah kami, Raja di atas segala raja, kami mengucap syukur hari ini atas perkenanan Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Roh Kudus, karena kami sudah siap untuk mendengarkan dan kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang saya kasih, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kalau kita tahu bahwa jadwal klasis itu Bapak Pendeta Yahya Lagoan. Jadwal klasis, tapi jadwal Tuhan itu saya yang melayani hari ini. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca pembacaan firman Tuhan ini bersama-sama dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yang sudah buka katakan amin. Baik. Kop di atas penjala ikan menjadi penjala manusia. Ayat 1 mulai. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumi dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi. Nelayan-nelayannya telah. Ia naik ke dalam perahu, salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk. Setelah berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan menapikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia pun "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikianlah juga kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai hari ini sekarang engkau akan hidup." Dan sesudah terima kasih untuk partisipasinya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat bagian ini di bawah satu tema, yaitu kunci kesetiaan seorang pelayan Kristus. Kunci kesetiaan seorang pelayan Kristus. Kita masih tidak lama, beberapa hari baru selesai dari rapat kerja klasis. Kita banyak berbicara, beda pendapat juga ada. Tetapi akhirnya damai sejahtera datang dari Allah, menolong kita, membawa kita untuk bersatu untuk melayani Tuhan di mana Tuhan tempatkan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 2018 bulan Februari
dunia kekristenan merasa kehilangan seorang tokoh besar, yaitu penginjil Billy Graham. Banyak orang terkesan dengan rekan jejak pelayanannya. Banyak orang yang bertobat setelah mengikuti KKR atau kebaktian kebangunan rohani. Kedekatannya dengan pemimpin-pemimpin dunia juga diakui oleh dunia ini, serta larisnya buku-buku yang ditulisnya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita semua kenal Billy Graham. Dia seorang penginjil yang terkenal di dunia pada masanya. Waktu dia meninggal, kesetiaannya dikenang oleh setiap orang yang tahu tentang beliau. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, pada kesempatan ini kita lihat bagian yang penting, kita lihat dari sikap Petrus dalam kisah ini. Disebut Simon. Pada waktu dia dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi seorang penjala manusia. Ada beberapa hal yang kita lihat di sini dalam ibadah yang berbahagia ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari yang pertama kita lihat di sini, Petrus menebarkan jalannya seperti perintah Tuhan Yesus. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian ini menceritakan panggilan Tuhan Yesus kepada Petrus dan kedua rekannya yang disebut Yakobus dan Yohanes. Pada waktu itu Tuhan Yesus, mereka sedang membersihkan jala bersama para nelayan yang lain. Rupanya semalam mereka bekerja dengan sia-sia, tidak mendapatkan ikan satu ekor pun tidak ada. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh, Petrus melakukannya. Secara logis, kalau kita memperhatikan, Petrus itu punya pengalaman dalam nelayan. Dia tahu bagaimana untuk melakukan semua itu untuk mendapat ikan itu. Cuaca yang bagaimana, dalam waktu apa. Kebanyakan orang ini kita lihat di pantai itu, mereka biasa mencari ikan pada malam hari. Karena pada malam hari itu bisa mendapat ikan. Tetapi di siang hari kita lihat Petrus itu seorang nelayan. Yesus itu anak tukang kayu. Dia punya pengalaman apa dalam hal ini? Itu secara logis, itu secara akal kita itu tidak masuk di akal kita. Tetapi Petrus menghargai perintah Tuhan Yesus lalu melakukannya. Hasilnya seperti yang tadi kita bacakan, bahwa mereka mendapatkan ikan yang banyak, besar jumlahnya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, dalam hal ini kita lihat bahwa di akhir-akhir ini dunia semakin berubah dan lain sebagainya. Kebanyakan sudah ragu-ragu dengan iman kepada Yesus Kristus. Mereka mengandalkan kepintaran, kemampuan manusia, akal manusia untuk melakukan sesuatu, sama seperti Petrus dan teman-temannya. Tetapi kita lihat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita sebagai orang percaya. Kita harus lakukan seperti itu. Karena Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu Allah. Yesus itu anak Allah. Jadi dia berbicara berdasarkan kuasanya sebagai kealahan, sebagai Tuhan kepada kita semua. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus kasih, kalau kita melakukan tindakan berdasarkan pikiran manusia, kemampuan manusia, itu kesia-siaan. Manusia itu terakhir kata itu kan sia-sia atau sia, manusia. Jadi sia-sia. Apa yang kita berpikir secara pribadi
atau keluarga secara jemaat, itu semua sia-sia kalau tanpa ada Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan harus selalu ada di dalam hidup kita. Tuhan selalu memerintahkan hidup kita. Jangan ada yang keras kepala kalau sudah jadi milik Kristus, sudah menjadi anak Tuhan, sudah menjadi pengikut Kristus. Karena akhir-akhir ini akal manusia bermacam-macam melakukan untuk mengelabui pekerjaan Tuhan ini. Mari kita bersatu. Saya rasa jemaat Karmel pasti bersatu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sampai hari ini dan seterusnya sampai Yesus datang. Amin. Kita bersatu. Kita tahu bahwa Tuhan menolong kita. Kemarin saya bilang di raker penutupan, setiap manusia mendapat panggilan dua sebagai orang percaya. Yang pertama itu panggilan menjadi anak Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, 14 dan seterusnya. Itu kita harus bersyukur kalau kita sudah menjadi anak Tuhan atau menjadi anak-anak Tuhan. Anak Tuhan, anak Allah itu satu, yaitu Yesus Kristus. Tetapi menjadi anak-anak Allah itu kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ketika kita menerima Yesus, maka kuasa Allah itu ada di dalam diri kita masing-masing. Amin. Semua kita itu punya kuasa Allah di dalam hidup kita. Kalau kita sakit, mari berdoa sendiri, Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan dengar kita, seperti kesaksian tadi keluarga ini, Sasararin, Philo. Tuhan dengar kita. Kadang-kadang jemaat ini bilang, pendeta ini tidak perhatikan kami, gembala ini tidak perhatikan kami. Kami sudah telepon tapi tidak datang-datang. Sudah, kami tidak usah ibadah sudah. Atau kami pindah ke tempat lain sudah. Jadi macam-macam sudah alasannya. Kita diajarkan untuk kesabaran dalam hal ini. Kita punya kuasa karena kita firman Tuhan menjamin bahwa kita itu bagian dari anak-anak Allah. Jadi Petrus dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Profesinya berubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Coba kita pikir secara pengetahuan kita. Apakah dia tidak rugi kalau ikut Yesus secara manusia kita? Karena itu pekerjaannya tiap hari, tiap waktu. Tetapi keputusan itu bahwa Tuhan mempunyai rencana untuk dia menjadi penjala manusia. Hari ini kita menjadi penjala manusia, menjadi penjala jiwa-jiwa. Di 13 Januari di Jemaat Sion AB Pantai itu kita sudah lepaskan balon yang disebut dengan satu orang, satu jiwa. Jadi sepanjang tahun ini satu anggota jemaat, satu jiwa. Jangan bilang itu pendeta punya tugas, penginjil punya tugas, vikaris punya tugas, cari jiwa sendiri. Tetapi ini tugas kita. Karena semua akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan ketika Ia datang kembali. Dia akan tanya, Yesus akan tanya, berapa jiwa yang kau selamatkan? Yesus akan katakan, masuklah hai sahabatku, masuklah hai hambaku. Kita mau dengar kata itu di surga, bukan bilang enyahlah. Bukan kita mau dengar Yesus bilang enyahlah. Yesus akan datang sebagai hakim pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedatangan pertama dia datang sebagai juru selamat, sebagai guru, sebagai dokter dan lain sebagainya. Selama 3,5 tahun ia sudah kerja. Tetapi kedatangannya yang kedua, dia menjadi hakim yang adil. Hakim hari ini di dunia kita bisa bayar, gampang saja. Yang penting punya uang, bayar. Dia bisa selamatkan kita walaupun kita tidak lengkap-lengkap.
tapi hakim yang akan datang tidak ada yang bayar-bayar. Hanya darah Yesus sudah bayar untuk kita. Malah lunas lagi. Mari kita melakukan pekerjaan ini dengan setia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Yesus mempunyai 12 murid. Kebanyakan dalam pelayanan Yesus selama 3 tahun, 3,5 tahun itu mengajar. Dia mengajar, makanya semua orang memanggil dia guru atau rabuni atau rabi. Itu adalah guru. Bukan guru biasa-biasa. Guru yang lebih luar biasa lagi, mengajarkan hal-hal yang bersifat kebenaran, yang merupakan rahasia Allah yang mengajarkan kepada kita umat manusia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan perintah Tuhan, mendengarkan, melakukannya dalam hidup ini. Itu yang benar dalam hidup kita. Kalau kita kadang-kadang berdalih, tetapi Tuhan mengasihi kita. Kita dengar apa yang Tuhan katakan kepada kita. Yang kedua, kita lihat Petrus yang menabur jalannya seperti perintah Tuhan Yesus. Yang kedua itu Petrus tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Setelah mendapatkan tangkapan ikan yang begitu banyak, Petrus langsung tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Bahkan dia mengusir Tuhan Yesus. Dia bilang, Yesus atau guru kau pergi sudah, karena saya ini orang berdosa. Ini satu bagian yang penting sekali. Jadi harus kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kita harus tunduk kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Ketika kita rendah hati mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, maka Tuhan Yesus akan memberkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita berpikir, nanti saya dengan keluarga itu mendapat apa? Ini pikiran-pikiran yang ada di dalam pikiran kita. Anak-anak sekolah kami itu apa? Kalau saya terus ada di dalam ibadah-ibadah dan lain sebagainya. Yang kenyataan membuktikan itu ibadah hari Minggu itu banyak yang hadir. Tetapi ibadah-ibadah yang kelompok atau apa, itu kurang orang. Alasan itu, kami harus cari makan. Kalau saya pergi ibadah, anak-anak makan apa? Jadi ini pikiran-pikiran ini itu dihadirkan oleh setan di dalam hidup kita. Pergi ibadah, Tuhan akan atur hidup kita. Amin. Jadi tadi saya baru bicara dengan pengurus jemaat di sana. Waktu pertama kali itu keputusan konferensi Nabire, mereka percayakan saya menjadi kelasis. Tanpa ada jemaat-jemaat, kelasis Jayapura. Tanpa ada jemaat-jemaat, kalau kota ini sudah ada, seperti Karmel begini. Baru teman-teman saya bilang, Monim ini dia jadi ketua kelasis, mana jemaatnya? Orang bilang begitu sama saya. Saya bilang, memang benar sekali kamu bilang. Saya tidak punya jemaat, tetapi Tuhan yang punya jemaat akan menghadirkan jemaat itu. Hari ini ada 14 jemaat, 2 pos PI, 2 persekutuan doa di Kelasis Jayapura di Sentani. Saya ditawarkan untuk jadi gembala di satu jemaat. Saya bilang tidak. Saya harus jaga gereja ini. Aturan gereja ini saya harus setia jaga. Nanti Bapak makan apa? Saya akan makan karena saya Tuhan yang panggil. Pasti saya akan dapat sesuatu. Amin. Saya ini Tuhan yang panggil. Jadi sampai hari ini saya masih melayani bersama keluarga.
bersama saudara-saudara kita masih ada di gereja. Jadi setia ya, kesetiaan dalam panggilan ini sangat penting. Setia kepada Tuhan, setia juga kepada sesama manusia, mengasihi sesama manusia. Setia juga kepada apa yang dikatakan oleh lembaga gereja. Kita lakukan itu dalam hidup ini, karena Tuhan mau tolong kita. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Di situ Samuel mencari seorang raja yang akan menggantikan Saul, raja pertama Israel. Yang Daud punya kakak-kakak itu badan yang bagus-bagus, besar dan lain sebagainya, punya pengalaman perang, tetapi Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja. Jadi Tuhan tidak melihat apa yang manusia lihat. Tuhan melihat hati manusia. Tuhan tidak melihat apa yang ada di depan. Di dalam ayat ini ya, Tuhan melihat hati kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh untuk Tuhan atau tidak? Kembali kepada pribadi masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kalau masih ada hal-hal yang kita menyimpan dari kebenaran ini, mari kita kembali perbaiki di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita. Hal yang terakhir kita lihat dari Petrus ini, Petrus meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Itu bukan berarti pekerjaan kita harus tinggalkan. Ya, pengertiannya kita ada di mana saja, pekerjaan itu kita kerjakan dengan pikiran, dengan hati bahwa saya melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan. Tidak harus semua jadi pendeta, nanti gereja ini bingung. Tidak harus jadi hamba Tuhan sebagai saya, hamba Tuhan sana, anak perempuan ini, tidak harus. Tetapi di mana kita berada itu kita melayani Tuhan. Jadi pemimpin gereja itu menjalankan sistem teokrasi ya, sistem pemerintahan Tuhan. Kita jalankan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita bekerja untuk Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang dalam gereja Kemah Injil Kimi di Tanah Papua yang sudah banyak memberikan kontribusi untuk gereja ini terus bertumbuh, termasuk keluarga Dimo, keluarga yang lain-lain yang sudah memberikan kontribusi. Tapi kita semua yang namanya anak-anak Tuhan itu kita harus punya beban terhadap pertumbuhan gereja ini. Jadi seringkali saya katakan iblis sedang kerja di mimbar ini, di dalam gereja, di atas meja ini, mimbar ini. Jadi kita harus jaga itu. Jangan biarkan iblis ada di dalam ini. Ada 3 kehendak. Kehendak Allah, kehendak setan, dan kehendak manusia diri sendiri. Jadi yang paling bahaya yaitu kehendak diri sendiri. Susah untuk kita kalahkan diri sendiri. Kalau iblis itu gampang saja, sebut dalam nama Yesus sudah selesai. Orang banyak takut setan, padahal tidak takut diri sendiri. Jadi ini saya sampaikan karena saya rasa berkat di kata-kata itu untuk diri saya. Orang bilang saya, jangan pergi ke Argapura, suangki banyak. Saya bilang, suangki itu tak ada tulang kah, ada daging kah? Saya pernah ketemu yang dong bilang perempuan suangki itu Clarce di Argapura, Tanjung situ. Malam jam 2, jam 1 malam. Saya bilang selamat, dia tidak lihat saya, dia balik begini langsung pergi. Dia tinggalkan saya.
Jadi Bapak Ibu, sebenarnya setan takut kita kalau kita ada Yesus di dalam hidup kita. Amin. Jangan kita takut dia, nanti dia tambah gila-gila lagi. Dia gila-gila karena kita takut dia. Banyak sekali orang Kristen takut. Pergi lewat di bawah pohon beringin bilang, jangan lewat saja, bilang selamat, kami lewat dulu. Adakah di jemaat ini? Ada, amin. Kami satu kali kubur satu hamba Tuhan, mama satu dia bawa ubi satu noken besar. Jadi begitu peti mayat masuk, ubi satu noken itu masuk dalam kuburan. Saya bilang, mama itu untuk apa? Supaya dia makan. Apakah dia makan atau tidak? Tidak ya, sudah mati. Sudah kembali ke tanah. Dia tidak akan mati, dia tidak akan kembali sebagai orang hidup. Sudah pergi. Jadi hal-hal ini juga kita membangun kepercayaan yang salah dalam hidup kita. Harus bertobat dalam hal ini. Lalu kita bikin kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya, yang menentang firman Tuhan, yang merupakan penyembahan itu juga harus kita kendalikan. Karena itu akan tidak menolong kita untuk pertumbuhan iman kita kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih, menjelang akhir zaman ini kita sudah harus siap. Kemarin di Raker saya mengawali dengan satu kata, yaitu satu cerita Martin Luther bilang, saya ingin hidup di 2 hari saja. Saya ingin hidup di 2 hari. Hari ini dan hari itu. Hari ini berarti hari saat ini kita hidup di dunia ini. Selagi kita hidup di dunia ini, mari kita kerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Nanti hari itu, hari kedatangan Tuhan Yesus, kita akan bersenang-senang, hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya punya saudara satu bilang, saya lihat di surga itu ada yang jual es cendol, es krim, bakso. Ini teologi-teologi miring semua ini, penyesat semua ini. Harus bertobat. Satu bapak tahun 2006, kami 2 dari Abek ke Entrop, sama ke kantor sinode. Dia bilang, yang masuk surga hanya orang Kimi saja, gereja lain tidak masuk. Saya bilang, itu di kitab mana, pasal berapa, ayat berapa, kasih tahu saya. Berarti Bapak juga penyesat. Jadi hati-hati dalam memperkatakan firman Tuhan. Kalau dengar sesuatu, kembali ke Alkitab, kembali ke firman Tuhan. Ini YouTube ini menawarkan kita banyak hal, membingungkan. Ada seorang hamba Tuhan bersama keluarga, tidak Natal, dan mereka menyangkal Natal tanggal 25, tetapi mereka dikasih tahu oleh satu ibu yang namanya Peggy dalam YouTube bahwa Natal itu tanggal 12 bulan 12 tahun 2023. 25 itu salah. Kami kunjungan pastoral dan saya bilang kembali ke Alkitab. Singkat saja saya bilang, kembali ke Alkitab. Kalau kau tetap bertahan, saya ini pemimpin gereja, saya akan pecat kau. Karena bikin kacau gereja ini, bikin kabur gereja ini. Saya bilang begitu. Kami akan memberikan kesempatan untuk kau bertobat. Kalau tidak bertobat, dikucilkan. Dikucilkan artinya dibuang sama sekali, tidak boleh ada jadi pembicara gereja, pembicara Tuhan. Saya sekarang tegas ya dalam hal itu. Dulu saya diam-diam, tapi sekarang saya tegas. Siapa yang salah saya akan bicara. Karena ini kebenaran. Ada arti itu terjemahan dari firman Tuhan. Jadi kita lakukan itu sebagai perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saya minta dengan hormat Bapak Yusuf Ayomi mengucap syukur untuk firman Tuhan.
Jemaat Tuhan yang kasih, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, bersyukur kepadamu Bapa di surga untuk kesempatan di mana hari ini kami mendengarkan suaramu melalui hambamu di siang hari ini. Bersyukur buat satu teladan yang baik yang telah Tuhan Yesus tinggalkan kepada murid-muridmu dan kepada kami semua umatmu di siang hari ini. Bahwa kalau Tuhan yang memerintahkan, kalau Tuhan yang menyuruh, maka kuasa dan mujizat itu terjadi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar di hari ini. Tolonglah kami supaya kami akan jalan menurut kehendak-Mu dalam rencana-Mu yang indah di setiap pribadi dan setiap keluarga kami sebagai anak-anak-Mu. Urapi dan berkatilah hamba-Mu di masa-masa yang akan datang sebagai koordinator pelayanan di Mamta Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya urapan dari Tuhan akan senantiasa mengurapi hamba-Mu dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya, dan ada banyak orang ditolong, diselamatkan bagi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mengucap syukur atas semuanya ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa atas semuanya ini. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan ini kepadanya. Terima kasih hamba Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mempersiapkan persembahan kita untuk kita memberi bagi Tuhan. Kepada petugas dipersilakan untuk mengambil bagian. Kita buka dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 234. Ayat 1, 2, 3, dan 4. Hitung berkat-Mu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat tidak terbeli, milikmu di surga tidak beri. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sertamu dan sepanjang jalanmu menghibur. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya.
Mari kita bersatu dalam doa, mengucap syukur untuk pemberian yang telah kita beri. Kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu Bapa, karena kasih dan anugerah serta kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena 1 minggu lamanya perjalanan kehidupan kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang kami alami dalam perjalanan ini, suka maupun sedih, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau Allah yang terlalu baik dalam hidup kami. Kami percaya apapun yang Tuhan izinkan kami lalui, karena ada rencana-rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga mengucap syukur, karena Tuhan memberi kami kesempatan memberi persembahan syukur kami untuk menopang pekerjaan Tuhan dalam jemaat kami Bapa. Tuhan berkati setiap kami yang telah memberi persembahan ini, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang belum sempat memberi, Tuhan juga memberkati Bapa. Memberkati setiap kantong-kantong kolekte yang telah kami beri. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa, menguduskannya dan memberkatinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap hamba-hamba-Mu yang diberikan kepercayaan untuk mengelola persembahan ini Bapa. Taruh hikmat di kepalanya, taruh roh takut akan Tuhan, sehingga bisa mengatur persembahan ini untuk memenuhi segala kebutuhan dan keperluan dalam jemaat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka, kehidupan keluarga mereka dan pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pekerjaan dari setiap anak-anak Tuhan dalam jemaat ini. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa ucapan syukur kami, ini kehidupan kami Bapa. Pakai kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada hambanya yang telah mengambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan, beserta juga petugas para ibu-ibu yang telah mengambil bagian dalam menjalankan kolektif. Tuhan memberkati. Marilah kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 231. Selamatlah hari. Ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga dalam keadaan berdiri. Dan Bapak Pendeta Andreas Monim kami persilakan untuk menutup dalam doa berkat. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, Dia pun milik
yakin penuh ku ikutlah surat Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh. Indahlah harinya, indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Berjaga dan berdoa terus, indahlah harinya Yesus membasuh dosa. Bapa di surga, kami bersyukur hari yang Engkau tebus kami, hari yang Engkau kuduskan kami, itu adalah hari yang indah. Terima kasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini. Lewat hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan melayani di altar-Mu ini ya Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati kami semua, baik jemaat maupun kami hamba-hamba Tuhan. Kami akan kembali ke tengah-tengah kesibukan kami, pekerjaan, dan ke rumah kami masing-masing. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok ini, tapi kami percaya janji-Mu, Engkau akan menyertai kami dalam hidup kami ini, hari ini, sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Engkau menyertai kami di siang hari, di malam hari, di waktu kami di rumah, di waktu kami keluar. Tuhan menyertai kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di jemaat ini, jemaat Karmel, Kimi, Tuhan memberkati. Dari gembala sampai pengurus jemaat, komisi-komisi dalam jemaat, Kau memberkati mereka. Tidak kalah penting bagi jemaat-Mu yang hadir, sebagai Bapak Kepala Keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, Tuhan memberkati kami. Kebutuhan kami adalah kebutuhan-Mu. Engkau pasti akan menjawab kami. Engkau Maha Pendengar. Engkau akan mengeksekusi semua itu yang kami butuhkan. Jauhkan ketakutan dalam hidup kami. Berkati kami untuk hidup dalam Kristus Yesus. Karena Tuhan memberikan roh keberanian, bukan roh ketakutan kepada kami. Di akhir zaman ini banyak hal, banyak cerita, banyak soal yang terjadi. Tetapi satu cerita yang paling indah, yaitu nama Yesus yang mulia itu. Terima kasih Bapa di surga, kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami dalam perjalanan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, serta pemelihara hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus penyelamat yang menolong kami, menyelamatkan kami dari hidup yang lama, kegelapan dosa. Di dalam nama dan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Segala bumi pujilah Allahmu, sumber kurnia seluruh makhluk puji terus. Sembah
Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.